Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin ini dengan tujuan yang mulia. Tidaklah kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini kemudian dibiarkan begitu saja dengan tanpa tujuan, dengan sekehendak hati kita ingin mengerjakan apa yang kita kerjakan, ingin bermaksiat sekehendak hati kita lah. Akan tapi semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 115. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai manusia, apakah kalian mengira bahwasanya kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini abasan, yang dibiarkan begitu saja? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian mengira bahwasanya kalian nanti tidak akan dikembalikan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian tidak mengira apakah kalian mengira bahwasanya kalian ini tidak akan nanti mempertanggungjawabkan amalan yang kalian kerjakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini? Apakah kalian tidak mengira apa yang kalian kerjakan selama di dunia, selama kalian hidup ini, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tujuan hidup yang sangat mulia, dan semuanya insyaallah paham orang-orang yang beriman, yang dia yakin akan kebenaran adanya hari pembalasan, dia beriman tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, dia pada dasarnya tahu, dia faham betul untuk apa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini sudah sangat familiar sekali, sudah sangat sering sekali dibacakan oleh para duat, oleh para asatidz, ustadz-ustadz di mimbar-mimbarnya, para khotib pada saat khutbahnya, bahwasanya semua kita diciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah. Dan makna ibadah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan para mufassirin yang lainnya menjelaskan yang dimaksud dengan ibadah adalah dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tujuan hakikat dari penciptaan manusia, jin dan manusia, siapa saja itu orangnya, baik dia orang yang kaya atau orang yang miskin, baik dia masyarakat atau pejabat sekalipun. Tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni al-ibadah, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh sebab itu hendaklah kita perhatikan setiap amalan yang kita kerjakan. Kita lihat dari lisan perkataan yang kita ucapkan, dari amalan tubuh yang kita kerjakan, lakukan. Apakah ini bernilai ibadah atau tidak? Kalau tidak bernilai ibadah, maka mungkin ada yang salah. Ini mungkin ada kekeliruan ini dalam ucapan-ucapan saya. Maka harus kita perhatikan benar-benar. Apakah ucapan yang kita sampaikan, perkataan demi perkataan yang keluar dari lisan kita, amalan-amalan yang kita laksanakan, ini udah sesuai belum dengan tujuan dari penciptaan kita di dunia ini? Akan tetapi ternyata kita dapati jamaah yang dimuliakan Allah Taala, tidak semua manusia ini beramal sesuai dengan apa yang Allah Taala perintahkan. Tidak mereka mengerjakan perbuatan mereka dalam menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan target atau tujuan dalam penciptaan mereka. Tadi kita telah katakan bahwasanya tujuan penciptaan manusia adalah untuk ibadah kepada Allah Taala dengan tauhid, sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ternyata sebagian dari manusia ada yang ingkar kepada Allah Taala, ada yang bermaksiat kepada Allah Taala, ada yang mengerjakan apa yang Allah Taala larang. Allah Taala mengatakan bahwasanya dalam surah Al-Lail, Allah Taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Allah Taala bersumpah demi malam, idza yaghsha, apabila telah menutupi siang, wan nahari idza tajalla, dan dengan siang, kata Allah Taala. Allah Taala bersumpah dengan siang yang terang benderang. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan Allah Taala juga bersumpah dengan penciptaan dzakar wal unsa, laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah Taala mengatakan, inna sa'yakum lasyatta, sungguh amalan-amalan kalian wahai manusia ini berbeda-beda, kata Allah Taala. Kita lihat di sini jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Allah Taala bersumpah dengan perkara-perkara yang kontradiktif. Pertama, Allah Taala bersumpah dengan lail. Apa yang dimaksud dengan lail? Malam. Malam lawannya adalah siang. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Allah awalnya bersumpah dengan malam, kemudian Allah bersumpah dengan siang. Kemudian Allah Taala juga bersumpah dengan penciptaan dzakara wal unsa, laki-laki kemudian perempuan, dengan perkara-perkara yang berlawanan, malam siang, laki-laki perempuan. Kemudian Allah Taala lanjutkan dengan inna sa'yakum lasyatta, sungguhnya amalan kalian ini berbeda-beda. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala anhu menjelaskan tentang makna dari firman Allah Ta'ala ini adalah tentang bagaimana keadaan manusia dalam menjalani kehidupan. Dalam menjalani kehidupan mereka di dunia ini, keadaan mereka tidak sama. Di antara mereka ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang iman, ada yang ingkar, ada yang taat, ada yang maksiat. Padahal semua anak Adam tujuan penciptanya sama. Ternyata ada yang menyimpang dari siratal mustaqim, menyimpang dari jalan yang Allah Taala perintahkan kepadanya untuk dia meniti jalan tersebut. Kemudian Allah Taala mengatakan bahwasanya sungguh orang yang beramal soleh, dia memilih jalan yang ditempuh oleh para rasul. Dia memilih jalan yang ditempuh oleh para anbiya, menempuh jalan para salafun saleh, menempuh jalan orang-orang soleh terdahulu. Dia menjauhkan kemaksiatan, dan sebesar-besarnya maksiat adalah kesyirikan. Dia taat kepada Allah Taala, mengerjakan perintah Allah, dan sebesar-besarnya ketaatan adalah mentauhidkan Allah Taala
maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Dia akan dimudahkan oleh Allah Taala untuk dapat masuk dalam surga tentunya. Dan ini adalah tujuan kita, target yang ingin kita capai. Kesuksesan hakiki yang ingin kita raih adalah bagaimana kita dapat masuk dalam surga Allah, bagaimana kita dapat kembali ke tempat asal nenek moyang kita, yaitu surga yang Allah Taala janjikan. Allah Taala mengatakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang a'ta, kata Allah Taala, yang dia memberi, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah Taala, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna, membenarkan kebaikan. Apa yang dimaksud dengan al-husna di sini? Para mufassirin berbeda pendapat tentangnya. Sebagian mengatakan yang dimaksud dengan al-husna, mereka membenarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebagian yang lainnya mengatakan yang dimaksud dengan al-husna adalah surga Allah Taala. Dia membenarkan surga. Kemudian sebagian yang lain mengatakan yang dimaksud dengan al-husna adalah Al-Quran wa sunnah. Dia membenarkan Al-Quran dan sunnah, yaitu membenarkan berita-berita yang Allah Taala sampaikan dalam Al-Quran dan berita yang disampaikan oleh Nabi yang mulia SAW dalam hadis-hadisnya. Dia benarkan, dia beriman kepada perkara yang gaib tersebut. Allah Taala mengatakan barang siapa yang dia memberi, a'ta wattaqa, kemudian bertakwa, dan dia beriman, membenarkan Al-Quran dan membenarkan hadis Nabi yang mulia SAW, fasanyassiruhu lil yusra, maka Allah Taala akan mudahkan urusannya. Syekh Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan tentang ayat ini, bahwasanya di sini Allah Taala sedang menyampaikan kepada kita tiga hal yang dengannya apabila kita laksanakan, maka Allah Taala akan mudahkan segala urusan kita. Kita tentu jamaah yang dimuliakan Allah Taala tidak mau urusan kita rumit. Kita mau urusan kalau bisa mudah aja semuanya. Di sini Allah Taala berikan jalan. Barang siapa yang mengerjakan tiga ini, kata Syekh rahimahullah taala, maka dia akan bahagia. Dia akan mudah urusannya. Yang pertama adalah a'ta, yaitu memberi, bersedekah, mengeluarkan harta jalan Allah Taala. Dan betapa banyak jamaah yang dimuliakan Allah Taala, janji-janji yang telah Allah Taala berikan kepada orang-orang yang bersedia mengeluarkan hartanya di jalan Allah Taala ini. Allah bahkan dalam banyak ayat Allah katakan dengan istilah apa? Pinjaman kepada Allah Taala. Ya, siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, ya dengan pinjaman yang terbaik, pinjaman jamaah yang Allah Taala. Seandainya kita sedang melakukan perjalanan misalnya, kemudian kita sedang di sana, kita ada teman kita ini orang kaya, kemudian qadar Allah misalnya tasnya ketinggalan, tinggal di hotel umroh barang-barang, tasnya ketinggalan di hotel gitu kan, keluar jalan, aduh saya pingin beli barang ini nih. Ya susah dapatkannya. Qadarullah tas saya ketinggalan, saya mau pinjam dong sama kamu. Berapa? Ya. Ya misalnya berapa? 100 real misalnya. Ya, atau kalau dirupiahkan misalnya ini saya mau pinjam 5 juta untuk beli barang ini untuk oleh-oleh, atau 10 juta. Nah, kira-kira diberi enggak? Oh, diberi. Kenapa? Orang kaya. Saya sudah kenal baik sama dia, miliarder. Dia pasti mampu untuk membayar utang tersebut. Mungkin kalau orang ini kita ketahui bahwasanya jadi orangnya orang yang susah hidupnya gitu kan, yang hartanya nggak banyak, kerjaannya semeraut, mau minjam uang mikir-mikir. Kenapa? Nah, nanti bukan dia tidak mau bayar, cuman mau bayarnya pakai apa? Dia aja untuk makan susah gitu. Ini orang kaya, maka pasti akan dengan mudah kita pinjam nih, pinjamkan antum. Anak tahu antum gimana orangnya. Ya. Maka di sini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, Allah Rabbul Alamin.
pemilik alam semesta. Ya, pemilik apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, bintang, bulan, langit, ya, hatta bumi yang kita tempati sekarang semua milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya, Al-Ghani, tidak ada yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman aqridullaha qardan hasanah." Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala pinjaman yang baik. Allah menggunakan lafaz apa? Pinjaman atau sedekah dari Allah. Hakikatnya ini untuk kebaikan siapa? Kebaikan kita, jamaah. Ya. Kenapa? Karena yang meminjam adalah zat yang maha kaya, yang maha mampu untuk membalikan apa yang kita berikan tadi. Ya, walaupun hakikatnya itu juga harta milik Allah Subhanahu wa taala, kita cuman ya dititipkan. Ya, maka di sini hakikat sesungguhnya pada saat kita memberi seseorang, ya manfaat untuk dia itu tidak lama, tapi manfaat bagi kita itu panjang. Ada saudara kita misalnya butuh bantuan, ya, karena sakit misalnya atau karena kebutuhan yang mendesak, ya, kita bantu dia, kasih pinjaman dengan pinjaman yang terbaik. Ya, kemudian masalah untuk dia manfaat. Bagi antum manfaat enggak? Nah, bagi antum juga manfaat, bahkan manfaatnya jauh lebih besar daripada untuk orang tersebut. Makanya sebenarnya kita yang butuh kepada orang-orang yang tadi butuh pinjaman atau butuh dalam kemalangan yang butuh bantuan. Kita yang butuh, kenapa? Karena akan mengubah harta yang awalnya fana menjadi kekal nanti. Manfaat bagi kita di kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat. Kenapa bagi kehidupan dunia? Karena Allah tidak akan menjadikan orang yang bersedekah ini jatuh dalam kemiskinan. Tidak ada ceritanya. Antum lihat para muhsinin, apakah dengan mereka bersedekah Allah hinakan mereka mati dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kemiskinan? Tidak ada ceritanya seperti itu. Yang ada Allah Taala jadikan hartanya berkah. Ya, yang ada malah ya Allah lipat gandakan harta tersebut. Itu masalah di dunia, masalah di akhirat, subhanallah. Ya, di antara kata Nabi Muhammad SAW, orang yang gemar bersedekah nanti akan dinaungi dengan sedekahnya pada hari kiamat. Ya, dia akan sedekahnya akan menaungi, semakin banyak dia sedekah semakin besar naungannya pada hari kiamat, subhanallah. Fa amma man a'ta, barang siapa yang memberi, wattaqa, kemudian dia bertakwa. Yang kedua adalah kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu orang ini bertakwa. Sebab kebahagiaan yang kedua adalah ya dia bertakwa. Apa itu yang dimaksud dengan takwa? At-taqwa adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah banyak sekali, jemaah. Perintah Allah banyak. Akan tetapi di antara perintah-perintah tersebut yang paling mulia, yang paling tinggi adalah tauhid kepada Allah. Perintah Allah tadi banyak, salat perintah Allah, birrul walidain, kemudian sedekah tadi, kemudian puasa. Ini semuanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling tinggi dari semua itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengambil tandingan bagi Allah. Dan larangan dari larangan Allah itu banyak sekali, dan larangan yang paling besar yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kebahagiaan yang kedua adalah orang itu bertakwa. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala di sini, yaitu mereka menjauhi segala larangan. Yang pertama tadi, atau itu diartikan oleh beliau mengerjakan perintah Allah. Kemudian wattaqa, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasaddaqa bil husna, yang ketiga adalah membenarkan segala yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Setiap perkara yang gaib yang disampaikan oleh Allah, jelas dalilnya ada dalam Al-Qur'anul Karim, jelas hadisnya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, udah kita terima, campakkan logika kita. Kalau seandainya tidak masuk dalam akal kita. Karena kalau misalnya kita tentang dengan akal, kan tidak akan nyambung, jamaah. Yang ada apa? Kegundah gulanaan. Ya. Karena yang namanya indra ini ada batasannya. Ya Allah Ta'ala berikan kepada kita mata. Mata ada batasan tidak? Ada batasan. Sejauh apa sih kemampuan kita untuk memandang?
100 meter, 1 kilo ke depan kelihatan? Tidak kelihatan. Tidak mampu indera tersebut. Telinga, kita bisa mendengar, alhamdulillah bisa mendengar. Sejauh mana pendengaran kita? Radius pendengaran kita berapa jauh sih? Begitu juga kita bisa mencium. Allah Ta'ala karuniakan hidung untuk dapat mencium. Akan tapi ada batasan tidak? Ada batasan jamaah. Jadi begitu juga Allah Ta'ala karuniakan kepada kita akal. Kita punya akal, alhamdulillah punya akal. Tapi apakah akal ini tidak ada batasannya sehingga kita bisa memikirkan segala hal? Kita memikirkan perkara-perkara yang gaib. Bagaimana sih pintu surga itu? Pintu surga itu terbuat dari kayu apa ya? Bagaimana nanti masuknya orang dari awal? Ya Allah, tidak mampu. Akal kita terbatas jemaah. Belum lagi nanti memikirkan tentang bagaimana Rabbul Alamin, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, Allah beristawa di atas aras. Mikirkan gimana sih istawanya Allah? Ya Allah, antum tuh tidak ada apa-apanya. Akal kita banyak batasannya, nggak ada penjelasan dari Al-Quran, tidak ada penjelasan dari Nabi yang mulia SAW. Udah diam, tawakuf. Yang penting apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, khalas, selesai. Ya. Allah Ta'ala mengatakan Allah memiliki wajah. Ya. Bagaimana wajahnya Allah alam, kita tidak tahu. Ya. Kenapa? Karena akal manusia ada batasannya dan tidak ada penjelasan dalil, baik itu dari Al-Quran atau dari hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan kepada kita bagaimana wajah Allah Ta'ala tersebut. Udah kita diamkan saja. Kita cukup imani. Al-imanu bihi wajibun. Ya, iman terhadap asma wa sifat tersebut hukumnya adalah wajib. Oleh sebab itu wajib kita membenarkan segala kabar yang datang dari Allah, datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipilih-pilih. Apa yang sesuai dengan hawa nafsu kita imani, yang tidak sesuai dengan nafsu kita tolak, sebagaimana orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi dia pilih-pilih, kalau ayat itu menguntungkan dia ambil, ya kalau tidak menguntungkan dia tolak. Ya, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di di sini mengatakan dalam ayat ini Allah Ta'ala mengumpulkan seluruh sebab kebahagiaan seorang hamba. Yang pertama adalah dia mengerjakan perintah Allah Ta'ala. Yang kedua menjauhi larangan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga adalah dia membenarkan segala apa yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala dan yang dikabarkan oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensinya apa jamaah? Apabila mereka melakukan tiga hal ini, Allah Ta'ala mengatakan fasanuyassiruhu lil yusra. Allah Ta'ala akan mudahkan segala urusannya. Urusan-urusan jadi mudah, jadi gampang kata Allah Ta'ala. Kita lihat bagaimana apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau mengomentari tentang ayat ini, mengatakan bahwasanya adapun makna firman Allah Ta'ala fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan mudahkan segala urusannya, yaitu orang-orang tersebut, orang-orang yang bertakwa ini, yang mereka memberikan harta jalan Allah Ta'ala, mengerjakan perintah Allah, kemudian mereka bertakwa kepada Allah dan membenarkan Al-Quran maupun hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala dalam melakukan amal-amal soleh. Ya, orang-orang ini akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengerjakan ketaatan, mengerjakan amal soleh, yang mana dengannya satu amalan tersebut akan terus melahirkan amalan-amalan yang berikutnya. Ya, artinya apabila seorang tadi benar ya dalam takwanya kepada Allah, kemudian dia rajin bersedekah jin Allah Ta'ala, dan dia membenarkan apa yang datang dari Allah dan dari Rasul yang mulia SAW, maka dengannya Allah akan mudahkan jalannya. Nuntut ilmu, belajar mudah. Berapa banyak jamaah Allah Ta'ala yang berikan kepada orang itu harta, mau belajar tidak ada waktu.
diberikan kedudukan, tidak bisa mau belajar. Dan berapa banyak orang yang pingin belajar tidak ada uang gitu kan. Berapa banyak orang mau belajar tidak ada kesempatan. Dia ada uang, ada kesempatan, ada waktunya kosong, ya, kantor-kantor atau perusahaannya udah diurus sama anak buahnya. Akan tapi apa? Mau belajar tidak ada waktu, habis waktunya. Mau hartanya banyak, mau umroh haji tidak bisa. Ya, haji nggak sanggup. Mau sholat ke masjid nggak bisa. Mau beramal soleh sulit sekali. Ya, padahal subhanallah, ya, apa yang dia butuhkan dari kebutuhan dunia telah dipenuhi Allah Taala. Diberi kenikmatan berupa harta, berupa ya kenikmatan yang banyak sekali. Akan tetapi ternyata tidak dengan nikmat-nikmat tersebut menjadikan mereka mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala. Makanya Syekh di sini rahimahullah taala mengatakan bahwasanya mereka tiga orang ini, ya tiga kelompok orang ini, a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, orang-orang yang dia memberi bersedekah dengan Allah Taala, kemudian dia bertakwa kepada Allah Taala dan dia membenarkan apa yang datang dalam Al-Quran, membenarkan apa yang datang dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dengannya dia akan dimudahkan oleh Allah Taala untuk mengerjakan ketaatan demi ketaatan. Mau sholat malam mudah, mau puasa sunnah mudah, mau baca Al-Quran mudah. Ya, baca Al-Quran perkara yang kayaknya mudah jemaah. Tapi kita lihat betapa banyak orang satu hari tidak dapat baca Quran. Ya enggak? Ada enggak yang seperti itu? Ada. Ya. Baca Quran kalau tidak dalam sholat tidak dapat ya. Satu halaman tidak bisa, berat sekali. Ya. Tidak dimudahkan oleh Allah Taala. Mau puasa, padahal puasa cuman ya misalnya cuma Senin Kamis, berat sekali bagi orang tersebut. Ya, maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah Taala, mohon ampun kepada Allah Taala, mungkin dikarenakan dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Kemudian Allah Taala mengatakan wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ya, sebaliknya barang siapa yang dia bakhil, ya, pelit luar biasa. Kalau dalam masalah dunia dia boros, mubazir. Ya. Kucing, subhanallah. Ya, kucingnya banyak gitu kan, sakit dikit kucingnya ke dokter. Itu tetangga tidak makan tidak diperhatikan. Ya. Padahal tetangga memiliki hak jamaah. Ya. Saudara-saudaranya kelaparan tidak diperhatikan gitu kan. Tapi kalau kucing batuk saja ke dokter. Ya. Bukan tidak boleh gitu ya. Dalam artian ya kita harus tahu lah yang mana skala prioritas. Ini kebaikan, nah, tapi yang mana yang lebih utama? Ya, di sana banyak anak-anak yatim yang butuh untuk disantuni jamaah yang milik Allah Taala. Ya, kemudian dia kalau untuk shopping keluar luar negeri, udah keliling dunia kemana-mana. Ya, ke Amerika, ke Inggris gitu kan, ke mana lagi, Prancis, ke Italia, ke Cina, udah semuanya. Haji belum gitu kan? Haji nggak bisa. Padahal kalau untuk keluar negeri habiskan uang payah mampu. Adapun untuk ketaatan kepada Allah Taala beratnya minta ampun. Ya. Dia bakhil. Ya, kemudian tidak mau membantu ya sama yang membutuhkan. Bersedekah dengan Allah pelit sekali. Wa amma man bakhila wastaghna, dan dia istaghna, yaitu merasa udah cukup. Udah cukup di sini, ya, udah cukup, tidak butuh lagi bantuan Allah Taala. Tidak merasa sebagai hamba yang butuh kepada Rabbul Alamin. Ya akhi, sungguhnya kita sangat butuh kepada Allah Taala. Setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, kita butuh kepada Allah Taala. Allah kalau mau binasakan gampang. Ya, betapa banyak orang-orang yang kedudukannya tinggi, jabatannya tinggi, besoknya nggak tangkap KPK, habis, sudah selesai. Gampang Allah mau binasakan. Hartanya banyak, besoknya udah habis, kena stroke dia. Udah makan aja tidak bisa, jangan jauh-jauh, kena sakit gigi atau sariawan kecil saja makan tidak enak, padahal di atas mejanya makanan udah subhanallah ya terhidang makanan-makanan yang lezat-lezat, kena sariawan sedikit aja di mulutnya, enak tidak makan? Tidak enak, padahal cuma sariawan setitik aja. Ini subhanallah ya, gampang Allah mau cabut nikmat-nikmat tersebut, mudah bagi Allah Taala. Ya, dia merasa udah tidak butuh lagi pada Allah Taala, merasa
udah banyak hartanya, yang merasa udah jadi tinggi jabatannya. Padahal kita lihat sebanyak apapun harta yang dia miliki tidak akan lebih banyak dari harta Qarun. Dan bagaimana kita lihat bagaimana akhir dari perjalanan kehidupan Qarun, ditenggelamkan oleh Allah Taala. Begitu juga dengan Fir'aun, dibinasakan oleh Allah Taala. Kaum 'Ad, kaum Samud, mereka dibinasakan oleh Allah Taala. Itu mudah bagi Allah Taala. Wa kana 'ala Allahi yasira. Ya, yang mana mereka ini, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra. Yang mereka akan disulitkan jalannya oleh Allah Taala. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu suatu ketika mendapati Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah penyanggaran jenazah. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam ini berdiam sejenak. Kemudian beliau menusuk-nusuk tanah. Ya, sambil menusuk-nusuk tanah. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah ada seorang pun dari kalian, kata Nabi, melainkan mereka telah ditetapkan oleh Allah Taala sebagai penghuni surga atau penghuni neraka. Ini iman. Kita wajib mengimani apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah sudah menetapkan ini fulan ahli surga, ini fulan ahli neraka. Kemudian mendengar pernyataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, kalau seandainya ini sudah ditetapkan oleh Allah Taala, ngapain lagi kita beramal? Ya enggak, ngapain lagi beramal kalau kayak gitu? Udahlah kita bersandar saja dengan takdir yang telah Allah tetapkan ini. Udah nggak usah beramal lagi aja lah. Ya, toh udah ditetapkan ini penghuni surga, ini penghuni neraka, ini penghuni neraka, ini penghuni surga. Mendengar ungkapan para sahabat ini, ya sahabat yang bertanya tadi, maka Nabi yang mulia SAW mengatakan, i'malu, beramallah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Dikarenakan setiap kalian akan dimudahkan oleh Allah Taala terhadap apa yang telah ditetapkan baginya. Artinya di sini, siapa yang termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Taala sebagai orang-orang yang berbahagia, sebagai penduduk-penduduk surga nantinya, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan penghuni surga. Apa amalan penghuni surga? Mabuk-mabukan, berzina? Tidak ada ceritanya amalan penghuni surga itu mabuk-mabukan, berzina gitu kan. Nah, tapi apa? Amal khair, amal-amal baik, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa, ya, berbakti kepada kedua orang tua, ya, berbicara dengan bahasa yang lembut tentunya, yang benar, tidak berdusta. Maka orang-orang ini akan dimudahkan untuk apa? Untuk mengerjakan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan penduduk surga. Adapun siapa yang ditakdirkan termasuk dari orang-orang yang akan sengsara, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis riwayat Muslim, maka orang-orang ini akan dimudahkan untuk mengerjakan amalan-amalan penghuni neraka. Ya, mudah aja bagi dia untuk maksiat, ya, untuk minum-minuman keras misalnya, untuk berzina, untuk makan riba, untuk gibahi orang, untuk maksiat, untuk mengerjakan kesirikan. Ya, mudah aja itu. Sebaliknya baca Quran susah, malas, nuntut ilmu ada aja alasannya, mau belajar. Belajar tidak lama, tidak bisa. Mau sholat malam, aduh, dah kecapean. Mau puasa, gak kuat, lapar. Ya. Amalan-amalan baik sulit dia mengerjakan. Adapun amalan-amalan kemaksiatan, ya dia mudah untuk mengerjakannya.
Kemudian setelah itu Nabi yang mulia SAW membacakan firman Allah wa ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini jamaah yang Allah wa ta'ala. Ya. Barang siapa yang Allah Taala tetapkan baginya ya kebaikan, ini akan menjadi penduduk surga, maka akan dimudahkan oleh Allah Taala. Tapi masalahnya kita tidak mengetahui. Ini perkara gaib, kita tidak tahu ini kita penduduk surga atau penduduk neraka. Dan semoga Allah Taala jadikan kita semua ini penduduk surga. Amin. Makanya di sini Nabi yang mulia SAW perintahkan kepada kita apa? I'malu, beramal kalian, beramal. Ya, kerjakan amalan-amalan penduduk surga. Dan manusia di sini diberikan pilihan oleh Allah Taala. Ya, manusia ya bukanlah dipaksa oleh Allah. Ya seperti akidahnya orang-orang Jabariyah yang mengatakan bahwa ini Allah udah menetapkan orang sebagai penduduk neraka, pasti masuk neraka. Ngapain lagi dia beramal? Udah pasti neraka lah dia. Bukan seperti itu jamaah. Jadi nanti dalam pembahasan iman kepada takdir Allah ya, pembahasannya panjang. Akan tapi manusia memiliki kemampuan diberikan oleh Allah Taala akal pikiran untuk apa? Untuk memilih. Seorang mau turun, ini ada tangga mau ke lantai bawah, dia turun dengan keinginan dia. Atau dia mau naik bebas terserah, atau mau naik atau mau turun, bebas saja. Tidak ada yang memaksa. Antum mau sholat atau mau maksiat, terserah. Pilihan. Ya. Allah Taala berikan pilihan kepada manusia. Dan manusia sama sekali tidak dipaksa oleh Allah Taala. Kalau Allah memaksa, Allah Taala zalim tentunya. Bagaimana Allah menetapkan satu syariat yang apabila dilakukan syariat tersebut orang akan masuk surga, padahal dia ditetapkan sebagai penghuni neraka. Tidak mungkin Allah memiliki sifat yang zalim, tidak mungkin. Ya, subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persangkakan tersebut. Dan manusia memiliki kehendak juga. Manusia bisa memilih jalan yang dia inginkan. Oleh sebab itu Allah Taala mengatakan dalam Quran surah Al-Kahfi, Allah Taala mengatakan wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah bahwasanya al-haq, kebenaran itu datang dari Allah Taala. Barang siapa yang ingin, kata Allah Taala, faman syaa'a falyu'min, yang kalau dia ingin beriman, dia akan beriman. Dia akan mengikuti jalan ini, jalan beriman sudah ditunjukkan oleh Allah Taala. Ikuti Rasul, kalian akan selamat. Ikuti Al-Quran, ikuti hadis Nabi yang mulia SAW. Pahami dengan pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman ya para salafun salih, para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Udah, ini kalian akan selamat. Wa man syaa'a falyakfur. Kalau kalian tidak mau, ya kalau kalian mau kafir ya akan kafir. Silakan, itu ikuti saja hawa nafsu kalian. Ikuti saja setan dan bala tentaranya itu. Ya, iblis dan bala tentaranya, baik itu dari golongan jin dan golongan manusia, silakan ikuti. Ya, akan tapi ingat kata Allah Taala, inna a'tadna liz-zalimina nara ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathuna bima'in kalmuhli yaswil wujuh bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqan. Akan tapi Allah Taala ingat, kalau mau milih ingkar kepada Allah Taala, mau milih jalan yang sesat, jalan yang salah, Allah Taala telah siapkan, inna a'tadna liz-zalimina nara, sungguhnya telah aku siapkan bagi orang-orang yang zalim itu, kata Allah Taala, nar, neraka Allah Taala. Allah sudah siapkan neraka jamaah. Ahata bihim suradiquha, yang api neraka itu sudah mengelilingi mereka. Ya, kita telah bahas pada pertemuan yang sebelumnya, api neraka tidak sama dengan api kita pada hari ini. Narukum hadhihi, kata Nabi yang mulia SAW, ya api kalian pada hari ini adalah juz'un, satu dari sab'ina juz'an, 70
bagian dari api neraka. Hanya 1/70-nya. Antum lihat api magma yang keluar dari gunung berapi itu, yang kita harus dengan radius berapa meter aja udah tidak kuat. Ya, 10 meter udah tidak kuat manusia. Ini baru 1/70. Ya subhanallah. Ya. Ini Allah Taala siapkan bagi orang-orang yang zalim. Ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yaswil wujuh wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yaswil wujuh. Dan apabila mereka minta minum, yughathu bima'in kalmuhli yaswil wujuh, maka mereka akan diberikan air, ya, dari bima'in kalmuhli, ya, air yang seperti apa? Seperti besi. Ya, airnya itu seperti besi, yaswil wujuh, yang dia minum hancur wajah-wajah mereka. Bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Dan ini adalah seburuk-buruknya air minum, kata Allah Taala. Dan neraka adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Ini kalau mau, ya mau ingkar, mau kafir kepada Allah Taala, mau jadi ahlul ma'asi, ahlul maksiat, mau mengerjakan larangan-larangan Allah Taala di atas muka bumi. Mau silakan, tapi tunggu, ini ada neraka Allah Taala. Ya. Dan neraka Allah berat, jamaah. Ya, berat. Bahkan seorang penduduk neraka yang paling ringan saja siksanya dihadirkan oleh Allah Taala. Allah Taala katakan, bagaimana apabila engkau diberikan segala apa yang ada di bumi ini, semua yang ada di bumi menjadi milikmu. Kemudian dengannya engkau jadikan tebusan agar dirimu bisa keluar dari neraka, kata Allah Taala. Apakah engkau mau? Dia katakan, mau ya Allah, mau. Kemudian Allah Taala katakan, sekali-kali, ya, dahulu aku tidak minta banyak dari kalian. Aku cuma ingin agar kalian tidak menyekutukanku, tapi kalian tidak mau. Ya, Allah tidak minta banyak. Allah cuma ingin kita mentauhidkan Allah Taala. Sudah. Ya, Allah tidak minta seluruh harta kita. Ya, Allah tidak minta semua waktu kita. Tidak. Allah cuma wajibkan kita sholat 5 waktu aja satu hari. Ya. Allah tidak wajibkan kita untuk sholat sepanjang waktu, gitu kan? Tidak. Allah tidak perintahkan kita untuk membayar zakat dengan semua harta kita. Tidak. Ya. Allah cuma ingin kita mentauhidkan Allah Taala. Ya. Dulu aku minta yang lebih ringan, engkau tidak mau, kata Allah Taala. Ya. Dan kalau sudah masuk neraka, udah. Ya. Allah Taala mengatakan apa? Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Tidak ada lagi manfaatnya, Pak, harta yang engkau miliki idza taradda, apabila engkau telah binasa. Tidak ada gunanya tuh banyak-banyak uang. Tidak ada gunanya tuh tabungan-tabungan tuh di bank, tidak ada gunanya. Emas yang butuh-butuh itu tidak ada gunanya lagi. Idza taradda, apabila kalian telah binasa, kata Allah Taala. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Sungguhnya milik kami lah hidayah, kata Allah Taala, dan milik Allah lah al-akhirah, ya, akhirat, dan al-ula, yaitu dunia. Dunia ini adalah dunia dan akhirat milik Allah Taala. Dan ini jamaah, Allah Taala sering mengingatkan kita tentang neraka Allah Taala agar apa? Agar kita tidak salah pilih. Manusia memiliki 2 pilihan, mau jadi penduduk surga atau penduduk neraka. Kita dikasih kesempatan untuk milih oleh Allah Taala selama masih hidup di atas muka bumi Allah Taala. Dan Allah mengingatkan banyak sekali tentang neraka ini. Allah Taala katakan apa? Fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Dan aku peringatkan kalian tentang neraka, kata Allah Taala. Yang neraka itu tidak dimasuki melainkan oleh orang-orang yang celaka saja. Illal ashqa, orang-orang celaka yang akan masuk ke dalam neraka. Atau lihat orang yang banyak hartanya misalnya, lihat banyak hartanya, tetapi ternyata, ya, dia kufur kepada Allah Taala.
Orang yang tinggi jabatannya ternyata dia tidak dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Taala. Ini bukan orang yang sukses. Bukan orang sukses. Akan tapi dia apa? Asqo, orang-orang yang celaka. Makanya ini sudut pandang kita harus dibenarkan. Jangan, waduh, itu orang itu sukses ya. Suksesnya gimana nih? Tuh lihat tuh, istananya udah berapa? Mobilnya berapa banyak? Istrinya banyak gitu. Ya. Nah, akan tapi ternyata sholat enggak, ya puasa enggak, zakat enggak mau bayar. Wah, ini bukan orang-orang yang sukses ini artinya. Walaupun dunianya banyak. Ya. Kalau misalnya sukses itu tolak ukurnya adalah banyaknya harta, Qarun jadi orang paling sukses. Kalau tolak ukur kesuksesan itu adalah tingginya jabatan, Fir'aun orang sukses. Apakah kita berani mengatakan Fir'aunnya orang sukses? Qarun orang sukses lah. Bal asqa, mereka adalah orang-orang yang celaka walaupun memiliki banyak harta, walaupun memiliki jabatan yang tinggi. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang dia mendustakan ayat Allah Taala dan berpaling, tidak mau beriman kepada Allah Taala. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka, dan akan dijauhkan dari neraka itu orang-orang yang bertakwa, yaitu yang mana mereka yu'ti malahu, yang mereka mensedekahkan hartanya dan dia Allah Taala yatazakka, dan membersihkan dirinya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Tapi anda rasa ini saja jamaah yang Allah Taala, intinya di sini kita ingin mengingatkan bahwasanya kehidupan kita di dunia ya, ini adalah kehidupan yang sementara. Walaupun di dunia ini kita dikasih oleh Allah Taala untuk memilih apakah mau menjadi orang-orang yang atqa, orang-orang yang bertakwa, at-taqwa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Taala, atau menjadi orang-orang yang binasa. Tapi ingat, Allah Taala perintahkan kita, tujuan kita diciptakan adalah untuk ibadah kepada Allah Taala. Maka kalau kita menjalankan kehidupan ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rabb kita Allah Taala, yaitu dengan beribadah kepadanya, dengan mentauhidkan Allah Taala, maka kita akan selamat dan akan kembali ke surga tempat dahulu Bapak kita Adam alaihissalatu wassalam. Dan barang siapa yang ingkar, yang dia tidak mau, dia hanya menuruti hawa nafsunya, dia hanya ingin mengikuti apa yang diseru oleh iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya, maka silakan dan siap-siapkanlah diri kalian dengan neraka Allah Taala, yang neraka memiliki azab, neraka merupakan azab Allah Taala yang memiliki siksaan yang sangat pedih. Anda rasa ini saja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.